Halo semuanya, halo Sobat Matematika. Kembali lagi dengan saya, Melania Delima. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang matriks. Sebelum masuk kepada materi, saya jelaskan dulu kompetensi dasar dan juga tujuan pembelajarannya. Yang pertama, kompetensi dasarnya. Menjelaskan matriks dan kesamaan matriks dengan menggunakan masalah kontekstual dan melakukan operasi pada matriks yang meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian skalar, serta transpos matriks. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, menjelaskan konsep dan bentuk umum dari matriks. Yang kedua, menjelaskan jenis-jenis matriks. Dan yang ketiga, menjelaskan operasi aljabar pada matriks. Kita langsung masuk kepada yang pertama, yaitu definisi dari matriks. Matriks adalah kumpulan bilangan, simbol atau ekspresi dengan bentuk persegi panjang yang disusun menurut baris dan juga kolom. Penamaan atau notasi matriks menggunakan huruf kapital dan elemen-elemen di dalamnya dinotasikan dengan huruf kecil. Yang kedua, kita masuk kepada bentuk umum matriks. Ini adalah bentuk umum matriks, tapi sebelum memahami bentuk umum matriks, kita ketahui dulu yang mana baris dan juga kolom pada sebuah matriks. Baris pada matriks adalah elemen-elemen yang mendaftar atau yang berarah secara horizontal. Maka di sini dapat ditentukan mana baris dan juga mana kolom. Maka baris pertama pada bentuk umum matriks ini adalah A11, A12, A13 dan seterusnya sampai A1N. Ingat, baris pada matriks adalah elemen-elemen yang mendaftar atau yang berarah secara horizontal. Maka baris keduanya adalah A21, A22, A23 dan seterusnya sampai A2N. Lalu baris yang ketiga adalah A31, A32, A33 dan seterusnya sampai A3N. Sampai pada baris yang terakhir AM1, AM2, AM3 sampai AMN. Lalu kolom. Kolom pada matriks adalah elemen-elemen yang berarah secara vertikal atau secara tegak. Maka kolom pertama di sini adalah A11, A21, A31 dan seterusnya sampai pada AM1. Lalu kolom yang kedua adalah A12, A22, A32 dan seterusnya sampai AM2 dan seterusnya sampai pada kolom yang terakhir. Kita masuk kepada ordo matriks. Ordo matriks menunjukkan banyaknya baris dan juga banyaknya kolom. Contoh, ada sebuah matriks A. Kita misalkan M dengan banyaknya baris dan M banyaknya kolom. Maka kita lihat di sini berapa banyaknya baris dan juga berapa banyaknya kolom. Pada matriks A ini, kita lihat banyaknya baris di sini adalah 2, di mana pada baris pertama elemen-elemennya adalah 1, 2, dan 3. Lalu pada baris yang kedua elemen-elemennya adalah 4, 5, dan 6. Jadi di sini ada 2 baris. Lalu kita lihat kolomnya. Kolomnya adalah ada 3, di mana kolom pertama elemen-elemennya adalah 1 dan 4. Lalu kolom yang kedua elemennya adalah 2 dan 5. Dan kolom yang ketiga elemennya adalah 3 dan 6. Jadi di sini banyaknya kolom atau N sama dengan 3. Maka bisa kita katakan matriks ini berordo atau ukurannya adalah 2 kali 3. Jadi ordo matriks menunjukkan banyaknya baris dan banyaknya kolom pada suatu matriks. Lalu pada matriks kita juga mengenal transpos matriks. Apa itu transpos matriks? Transpos matriks adalah perubahan kolom menjadi baris atau baris menjadi kolom. Transpos matriks dilambangkan dengan A pangkat T dan dibaca A transpos. Misalnya ada sebuah matriks A, maka jika ditransposkan, maka notasinya menjadi A transpos, ditulis dengan A pangkat T. Contohnya ada matriks berukuran 3 kali 2. Berukuran 3 kali 2 berarti banyaknya baris sama dengan 3 dan banyaknya kolom sama dengan 2. Di sini contohnya adalah
matriks A berukuran 3 kali 2, di mana misalnya kolom yang pertama 135 bisa kita ubah ke bentuk baris. Artinya pada matriks transpose, kolom pertama bisa kita menjadi baris pertama. 135 pada matriks A bisa kita transpose menjadi 135. Lalu pada kolom kedua 241 bisa kita transposkan pada bentuk baris yang kedua, yaitu 241. Lalu kita masuk kepada jenis-jenis matriks. Yang pertama ada yang namanya matriks baris. Matriks baris adalah suatu matriks yang hanya memiliki satu baris saja. Jadi hanya memiliki satu baris saja. Jadi ordo pada matriks baris adalah 1 kali n, di mana 1 menunjukkan hanya satu baris, lalu n menunjukkan banyaknya kolom. Contoh dari matriks baris adalah, misalnya di sini ada matriks berukuran 1 kali 3. Ingat, pada matriks baris hanya ada satu baris saja. Maka di sini ada matriks A berordo 1 kali 3. Di sini ada satu baris dan 3 kolom. Lalu yang kedua ada matriks kolom. Apa itu matriks kolom? Matriks kolom adalah matriks yang terdiri dari satu kolom saja. Berarti ini adalah lawan dari matriks baris. Kalau pada matriks baris itu hanya satu baris, maka pada matriks kolom hanya terdiri dari satu kolom saja. Contohnya adalah ada sebuah matriks berukuran 3 kali 1, berarti ada 3 baris dan 1 kolom. Lalu yang ketiga, matriks persegi. Matriks persegi adalah matriks yang banyaknya baris sama dengan banyaknya kolom. Misalnya matriks A berukuran 3 kali matriks berukuran 3 kali 3, berarti banyaknya baris sama dengan banyaknya kolom, yaitu banyaknya baris sama dengan 3 dan banyaknya kolom sama dengan 3. Contohnya di sini ada matriks berukuran 2 kali 2, berarti banyaknya baris sama dengan 2 dan banyaknya kolom sama dengan 2. Kita masuk kepada matriks diagonal. Apa itu matriks diagonal? Matriks diagonal adalah matriks yang semua elemennya 0 kecuali elemen diagonal utama. Contohnya adalah ada sebuah matriks berukuran 3 kali 3. Kita lihat di sini hanya pada elemen utama yang nilainya tidak sama dengan 0. Selain itu, elemen-elemennya adalah 0. Sekarang matriks segitiga. Di sini matriks segitiga dibagi menjadi 2. Yang pertama ada namanya matriks segitiga atas. Matriks segitiga atas adalah elemen-elemen pada diagonal utama dan elemen-elemen di atas diagonal utama tidak 0. Contohnya, yang kedua matriks segitiga bawah. Matriks segitiga bawah adalah elemen-elemen pada diagonal utama dan di bawah diagonal utama tidak sama dengan 0. Contoh pada matriks segitiga atas, dikatakan tadi pada matriks segitiga atas elemen pada diagonal utama dan di atas diagonal utama tidak 0. Kita bisa lihat di sini pada matriks A berukuran 3 kali 3, pada diagonal utamanya nilainya tidak sama dengan 0 dan nilai di atas diagonal utamanya tidak sama dengan 0. Sedangkan nilai di bawah diagonal utamanya itu sama dengan 0. Lalu contoh dari matriks segitiga bawah. Pada matriks segitiga bawah, elemen-elemen pada diagonal utama dan elemen di bawah diagonal utama tidak sama dengan 0. Sedangkan di atas diagonal utama itu nilainya sama dengan 0. Lalu ada yang disebut dengan matriks identitas. Matriks identitas adalah matriks persegi dengan elemen utamanya adalah 1 atau elemen-elemen diagonal utamanya adalah 1 dan unsur yang lain semuanya 0. Jadi semua nilai-nilainya atau elemen-elemennya bernilai 0 kecuali pada diagonal utama. Contohnya ada matriks berukuran 3 kali 3. Maka di sini bisa kita lihat pada diagonal utama nilainya adalah 1. Sekarang kita matriks 0. Apa itu matriks 0? Matriks 0 adalah jika semua elemen suatu matriks semua nilainya bernilai 0. Di sini contoh ada matriks berukuran 2 kali 3 di mana elemen-elemen di dalamnya adalah nilainya adalah 0. Sekarang kita masuk kepada
kesamaan dua matriks. Definisi matriks A dan matriks B dikatakan sama, A sama dengan B, jika dan hanya jika yang pertama, ordo matriks A sama dengan ordo matriks B. Artinya, jika ada matriks A berukuran 3 kali 2, maka matriks B juga harus berukuran 3 kali 2. Jadi, kedua matriks harus memiliki ordo yang sama. Lalu yang kedua, setiap pasangan elemen yang seletak pada matriks A dan matriks B, Aij sama dengan Bij. Artinya, pada matriks A, elemen yang seletaknya nilainya harus sama pada matriks B dengan elemen yang seletak pada matriks B. Untuk lebih pahami, mari kita simak contoh. Diketahui matriks P sama dengan Q, di mana matriks P elemen-elemennya adalah pada baris pertama 6 dan 10, pada baris yang kedua 9 dan 3. Lalu pada matriks Q-nya elemen-elemennya adalah 6, akar dari 100, akar 81, dan juga 3. Untuk mengetahui apakah kedua matriks ini sama, yang pertama kita lihat dulu syaratnya, yaitu kedua ordo dari matriks harus sama. Kita lihat di sini, pada matriks P berukuran 2 kali 2, dan pada matriks Q, ordonya juga berukuran 2 kali 2. Arti syarat yang pertama terpenuhi, di mana kedua matriks harus memiliki ordo yang sama. Lalu yang kedua, kita melihat apakah elemen-elemen yang seletak antara matriks P dan Q nilainya sama atau tidak. Maka bisa kita lihat di sini, pada matriks P nilainya adalah 6, 10, 9, dan 3. Sedangkan pada matriks Q, kita sederhanakan dulu elemen-elemennya. Seperti di sini ada elemen misalnya akar dari 100, maka kita sederhanakan ini, akar dari 100 itu adalah 10 dan akar dari 81 itu adalah 9. Lalu kita lihat apakah elemen-elemen yang seletak mempunyai nilai yang sama atau tidak. Maka di sini pada baris pertama kolom pertama pada matriks P nilainya 6. Kita juga lihat pada matriks Q, di mana pada baris pertama kolom pertama nilainya 6. Berarti ini nilainya sama. Lalu yang kedua, pada baris pertama kolom kedua nilainya 10, begitu juga pada matriks Q nilainya 10. Lalu pada baris kedua kolom pertama pada matriks P nilainya 9, begitu juga pada matriks Q nilainya juga 9. Dan yang terakhir, pada baris kedua kolom kedua pada matriks P nilainya 3, begitu juga dengan matriks Q nilainya 3. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kedua matriks ini, yaitu matriks P dan Q, adalah dua matriks yang sama. Lalu kita masuk kepada operasi pada matriks. Jadi ada 3 operasi pada matriks, di mana yang pertama operasi penjumlahan, yang kedua operasi pengurangan, dan yang ketiga operasi perkalian. Kita langsung masuk kepada yang pertama, yaitu operasi penjumlahan. Definisinya adalah, misalkan A dan B matriks berordo M kali N dengan elemen-elemennya adalah Aij dan Bij. Jika matriks C adalah jumlah matriks A dengan matriks B, ditulis C sama dengan A tambah B. Matriks C juga berordo M kali N dengan elemen-elemen ditentukan oleh Cij sama dengan Aij tambah Bij untuk semua I dan J. Artinya adalah pada operasi penjumlahan pada matriks, penjumlahannya dilakukan dengan menjumlahkan elemen-elemen yang seletak. Maka syarat dari dua buah matriks dapat dijumlahkan adalah dua matriks dapat dijumlahkan jika dan hanya jika memiliki ordo yang sama. Jadi, dua buah matriks dapat dijumlahkan jika dan hanya jika keduanya memiliki ordo yang sama. Lalu, ordo matriks hasil penjumlahan dua matriks sama dengan ordo matriks yang dijumlahkan. Artinya, ordo hasil matriks penjumlahan, ordonya harus sama dengan dua buah matriks yang dijumlahkan. Contohnya adalah ada sebuah matriks P dan juga matriks Q, di mana matriks P elemen-elemennya adalah 10, 2, 4, 1, 3, dan 5, dan matriks Q-nya adalah
2, 2, 8, 1, 0, dan 1. Kita diminta untuk menjumlahkan matriks B ditambah dengan matriks Q. Pada operasi penjumlahan, kita menjumlahkan elemen-elemen yang serta. Tetapi sebelum kita menjumlah, kita ketahui dulu apakah kedua matriks ini memiliki urutan yang sama atau tidak. Kita lihat pada yang pertama, pada matriks P berukuran 2 kali 3, lalu pada matriks Q berordo 2 kali 3, maka kedua matriks ini dapat kita jumlahkan. Berarti P tambah Q berarti kita jumlahkan elemen-elemen yang serta. Berarti di sini P tambah Q sama dengan berarti 10 kita tambahkan dengan 2, 2 kita tambahkan dengan 2, 4 kita tambahkan dengan 8, 1 kita tambahkan dengan 1, 3 kita tambahkan dengan 0, 5 kita tambahkan dengan 1. Maka diperoleh adalah P tambah Q sama dengan 10 tambah 2 sama dengan 12, 2 tambah 2 sama dengan 4, 4 tambah 8 sama dengan 12, 1 tambah 1 sama dengan 2, 3 tambah 0 sama dengan 3, dan 5 tambah 1 sama dengan 6. Kita masuk pada operasi yang kedua, yaitu operasi pengurangan. Misalkan A dan B adalah matriks berordo M kali N. Pengurangan matriks A dengan matriks B didefinisikan sebagai jumlah antara matriks A dengan lawan dari matriks B, yaitu negatif B. Notasinya adalah A kurang B sama dengan A tambah negatif B. Negatif B ini menandakan lawan dari matriks B. Contohnya adalah di sini jika K sama dengan, di sini ada matriks kolom yaitu nilainya negatif 2, 3, dan 5, dan ada matriks L juga. Elemennya adalah 9, 7, 5. Kita diminta mengurangkan kedua matriks ini. Ingat tadi pada operasi pengurangan berarti K kurang L, berarti K, elemen-elemen dari K akan kita jumlahkan dengan lawan dari elemen-elemen pada matriks L. Maka di sini kita masukkan elemen pada matriks K yang di sini ada negatif 2, 3, dan 5. Lalu kita jumlahkan dengan lawan dari matriks L. Berarti pada matriks L pada baris yang pertama 9, berarti lawannya adalah negatif 9. Elemen yang keduanya atau pada baris keduanya adalah negatif 7, maka lawannya adalah negatif 7. 5 lawannya adalah negatif 5. Maka K kurang L adalah yang pertama negatif 2 ditambah dengan negatif 9, yang kedua 3 tambah negatif 7, yang ketiga 5 tambah negatif 5. Maka bisa kita peroleh K kurang L nya adalah negatif 11, negatif 4, dan 0. Kita masuk kepada operasi yang ketiga, yaitu perkalian dua matriks. Ada dua perkalian pada matriks. Yang pertama, perkalian suatu bilangan real dengan matriks. Misalkan A adalah sebuah matriks berordo M kali N dengan elemen-elemennya adalah A, I, J, dan dengan elemennya adalah IJ, dan K adalah suatu bilangan real. Matriks C adalah matriks hasil perkalian bilangan real K terhadap matriks A dinotasikan dengan C sama dengan K kali A. Maka K ini kita kalikan dengan semua elemen pada matriks A. Contohnya adalah ada sebuah matriks, diketahui matriks A sama dengan elemen-elemennya adalah 1, 2, 3, 5, 8, dan 7, dengan K-nya sama dengan 2. Maka K kali A sama dengan K-nya di sini nilainya adalah 2, maka 2 ini kita kalikan semuanya dengan elemen-elemen pada matriks A. Maka di sini kita kalikan yang pertama 2 kali 1, lalu pada baris pertama kolom keduanya 2 kali 2, lalu pada baris kedua kolom pertamanya berarti 2 kali 3, pada baris kedua kolom keduanya 2 kali 5, dan seterusnya. Pada baris yang ketiga kolom pertamanya 2 kali 8, pada baris ketiga kolom keduanya 2 kali 7. Maka diperoleh 2A sama dengan 2 kali 1 sama dengan 2, 2 kali 2 sama dengan 4, 2 kali 3 sama dengan 6, 2 kali 5 sama dengan 10, 2 kali 8 sama dengan 16, dan 2 kali 7 sama dengan 14. Kita masuk pada yang terakhir, yaitu perkalian dua matriks.
Jadi ada syarat dua buah matriks dapat dikalikan, yaitu jumlah kolom pada matriks pertama harus sama dengan jumlah baris pada matriks kedua. Jadi jumlah kolom pada matriks yang pertama itu sama dengan jumlah baris pada matriks yang kedua. Di sini contohnya ada sebuah matriks A 2 kali 3. Lalu ada matriks B berukuran 3 kali 2. Dua buah matriks ini dapat dikalikan jika dan hanya jika pada matriks A jumlah kolomnya harus sama dengan jumlah baris pada matriks B. Maka di sini dua buah matriks ini dapat kita kalikan karena dilihat jumlah kolomnya itu sama dengan 3 dan pada matriks B jumlah barisnya sama dengan 3. Lalu bagaimana operasi perkaliannya? Operasi perkalian pada matriks itu adalah baris kali kolom. Kita lihat contoh, misalnya ada sebuah matriks A kali matriks B. Matriks A elemen-elemennya adalah A, B, C, dan D. Lalu pada matriks B elemennya adalah J, K, L, dan M. Lalu bagaimana operasi perkaliannya? Ingat, pada perkalian matriks operasinya itu adalah baris kali kolom. Maka di sini A kali B sama dengan, berarti kita ambil baris yang pertama akan kita kalikan pada kolom yang pertama. Berarti baris pertama pada matriks A yaitu AB akan kita kalikan dengan matriks B pada kolom pertama. Maka di sini A kali J ditambah dengan B kali L. Lalu pada baris pertama kolom keduanya yaitu A kali K ditambah dengan A kali M. Lalu pada baris kedua kolom pertama yaitu C kali J ditambah dengan D kali L. Lalu pada baris kedua kolom keduanya adalah C kali K ditambah dengan D kali M. Maka diperoleh A kali B sama dengan A kali J sama dengan AJ ditambah dengan B kali L BL. A kali K ditambah dengan A kali M. C kali J ditambah dengan D kali L, lalu C kali K ditambah D kali M. Untuk lebih memahaminya, mari kita simak contoh berikut ini. Ada sebuah matriks A dengan elemennya adalah 3, 2, 1, 1, 4, dan 3. Pada matriks B, elemennya adalah 3, 2, 1, 2, 3, dan 5. Kita diminta untuk mengalihkan kedua matriks ini. Yang pertama, kita ketahui dulu syaratnya, di mana jumlah kolom pada baris pertama harus sama dengan jumlah baris pada matriks yang kedua. Pada matriks A, jumlah barisnya adalah 2 dan jumlah kolomnya adalah 3. Maka bisa kita katakan matriks ini berukuran 2 kali 3. Lalu lihat pada matriks B, jumlah barisnya adalah 3 dan jumlah kolomnya adalah 2. Maka bisa kita katakan matriks ini berukuran 3 kali 2. Lalu sekarang kita lihat apakah jumlah kolom pada matriks A sama dengan jumlah baris pada matriks B. Maka di sini jumlah kolom pada matriks A sama dengan 3 dan jumlah baris pada matriks B sama dengan 3. Berarti satu syarat sudah terpenuhi. Maka kita bisa mengalihkan matriks A dengan matriks B. Ingat, pada perkalian matriks, perkaliannya adalah baris kali kolom. Maka di sini A kali B sama dengan yang pertama, pada baris yang pertama elemennya adalah 3, 2, 1 akan kita kalikan dengan pada matriks B pada kolom yang pertama. Berarti 3 kali 3 tambah 2 kali 1 tambah 1 kali 3. Lalu pada baris pertama kolom keduanya 3 kali 2 tambah 2 kali 2 tambah 1 kali 5. Lalu pada baris yang kedua kolom pertamanya adalah 1 kali 3 ditambah 4 kali 1 ditambah 3 dikali 3. Lalu pada baris kedua kolom keduanya adalah 1 kali 2 ditambah 4 kali 2 ditambah 3 kali 5. Maka hasil dari A kali B adalah 9 ditambah 2 ditambah 3. Lalu pada baris pertama kolom keduanya 6 tambah 4 tambah 5. Lalu pada baris kedua kolom pertamanya adalah 3 tambah 4 tambah 9. Lalu pada baris kedua kolom keduanya adalah 2 tambah 8 tambah 15. Maka diperoleh A kali B nya elemen-elemennya adalah 14, 15, 16, dan 25.
Oke, itu saja materi dari saya pada video kali ini. Semoga apa yang saya jelaskan tadi dapat dipahami dan juga dimengerti. Sekian